Ada beberapa hal yang harus kalian catat ketika kalian itu melakukan galbay lebih dari 90 hari. Dan di sini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas pengalaman saya sendiri, dan karena banyak yang tanya juga di Instagram saya, dan kalau kalian mau tanya pun boleh ya, langsung aja DM ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini, yaitu tentang apa yang terjadi ketika kita itu galbay lebih dari 90 hari lebih, apakah terorannya, DC-nya, slicknya, dan yang lain sebagainya. Di sini saya mau bahas secara detail, namun perlu digarisbawahi terlebih dahulu sebelum saya membahas. Terkadang sesuai SOP-nya ataupun peraturannya itu terkadang tidak sesuai di lapangan ya. Teori tersebut itu tidak sesuai di lapangan. Karena memang ya kalau di lapangan itu situasinya yang memang elastis dan juga fleksibel teman-teman semuanya. Begitu juga sama dengan yang namanya aturan oleh OJK. OJK menerapkan aturan begini, 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 begini. Tetapi terkadang di lapangannya pinjol ini berbeda dengan perlakuan ataupun SOP dari OJK ataupun DC-nya dan yang lain sebagainya. Ini perlu dicatat. Nah, apapun yang nanti saya sampaikan, terkadang di lapangan itu beda. Dan pengalamannya pun otomatis beda-beda, daerahnya pun otomatis berbeda-beda, DC-nya otomatis berbeda-beda, maka terkadang tidak sesuai dengan di lapangannya. Tetapi nanti saya akan bahas secara detail juga ya teman-teman semuanya. Oke, di sini saya mau bahas terhadap kalian semuanya yang baru pertama kali galbay ataupun yang baru galbay lah ya, saya katakan. Ketika kalian itu sudah jatuh tempo, plek, misalkan bahkan ini ya, 1 minggu sebelum jatuh tempo, kalian itu biasanya sering di chat walaupun masih dengan sopan. Lalu kemudian H-3 sebelum jatuh tempo, kalian itu udah biasanya ada yang dicaci maki, ada juga yang sudah mulai diteror oleh isinya. Terus kemudian ketika kalian itu sudah jatuh tempo, bakal banyak banget telepon yang masuk ke kalian. Itu teroran pertama di hari H+1 atau pas di hari jatuh tempo, kalian itu bakal banyak banget teroran ataupun teleponan dari DC pinjol. Nah, itu akan terus berlangsung sampai di 90 hari teroran DC, teman-teman. Nah, SOP-nya dalam hal penagihan pinjol itu yang namanya DC lapangan itu datang ke rumah kalian itu harusnya 90 hari sejak jatuh tempo. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu banyak juga DC pinjol yang sudah datang ke rumah kita itu kurang dari 1 bulan. Itu banyak kan? Ya mungkin di lapangan itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah, tetapi kebanyakan sih memang 90 hari ke atas DC lapangan itu datang ke rumah kita. Tetapi ada beberapa wilayah yang mana DC tersebut datang ke rumah kita sebelum 90 hari atau bahkan di bawah 30 hari. Baru 1 minggu jatuh tempo, DC lapangan sudah datang ke rumah kita memberikan surat dan surat tagihan dan yang lain sebagainya. Itu di lapangannya seperti itu. Padahal kalau kita merujuk kepada SOP penagihan pinjol, itu ternyata DC pinjol hanya bisa datang ke rumah kita pada hari 90 hari 90 hari setelah jatuh tempo. Itu baru DC pinjol baru boleh datang ke rumah kita. Terus kemudian yang kedua adalah setelah 90 hari ke atas ya, itu bakal didatengin DC pinjol tadi ya teman-teman semuanya. Ya kembali lagi, walaupun di awal tadi saya sudah bilang kalau DC lapangan pinjol itu ya nggak nentu juga datangnya. Kadang ada yang di bawah 1 bulan, ada yang di bawah 2 bulan, tapi kebanyakan itu 90 hari setelah jatuh tempo karena SOP-nya seperti itu. Nah, setelah itu sampai ke 180 hari atau sampai 6 bulan, DC itu entah 1 bulan 3 kali, entah 1 minggu sekali, itu DC akan selalu datang ke rumah kita kalau memang pinjol tersebut ada DC lapangannya, ada ya koordinasi ya, atau pihak ketiganya teman-temannya, pihak ketiga saya katakan, tapi DC tersebut itu akan didatangi sampai 180 hari. Ketika sudah 180 hari itu sudah selesai, kalian kemungkinan besar tidak didatangin DC lagi, tidak diteror lagi, baru nama kalian itu langsung masuk ke blacklist skor 5 di slick OJK-nya atau di BI checking-nya. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kalau masalah update skor kredit kita sebenarnya ya dari skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, dan skor 5 itu ya selalu diupdate biasanya. Biasanya ya di 90 hari itu ada juga pinjol yang langsung melaporkan skor kredit macetnya, yaitu kalian bakal mendapatkan skor 2 lebih atau
3 gampangnya. Ketika 90 hari kalian itu jatuh tempo, maka biasanya kalian itu sudah terlihat skor kalian masuk ke skor 3, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, itu ketika gambaran kecil ketika kalian itu galbay lebih dari 90 hari, teman-teman semuanya. Tetapi, yang saya bilang di awal video tadi, bahwasanya apa yang saya sampaikan ini terkadang di lapangannya itu sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda, bisa jadi jauh berbeda, teman-teman semuanya. Jadi ya kalian harus waspada aja, dan kalian juga bisa melihat video-video saya sebelumnya, cara bagaimana kita itu aman dari yang namanya teror radisi. Di video sebelumnya saya sudah share, sudah saya buatkan videonya, kalian tinggal tonton aja, agar kalian itu tidak terganggu mental kalian, dan jangan pernah takut ketika memang kalian itu tidak punya uang untuk membayar cicilan pinjol, galbaikan saja. Kalau mau bayar, tunggu dulu kalau kalian itu punya uang, teman-teman semuanya. Tapi kalau pinjol tersebut sudah mencaci maki kalian, menakut-nakutin kalian, meneror kalian, mengintimidasi kalian, tolong banget jangan pernah dibayar, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena itu berdampak besar nantinya untuk nasabah berikutnya. Mereka merasa bahwasanya ketika nasabah tersebut diteror, ditakut-takuti, diancam, mereka bayar. Akhirnya ketika ada nasabah lagi yang galbay, mereka akan diteror dan yang lain sebagainya. Mereka disi menganggap bahwa dengan cara teror, dengan cara intimidasi, dengan cara menakut-nakuti, itu bisa membuat nasabah bayar. Makanya buat kalian semuanya, ketika kalian itu sudah diteror, diancam, dan juga ditindas oleh disi, lebih baik kalian galbay, ganti nomor, ganti Gmail, ganti HP kalau bisa. Kalau nggak bisa, reset HP aja, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah saran dari saya. Nah, bagi yang mampu ya terserah, kalian mau bayar silahkan, karena pengen ngamanin slip OJK-nya atau B-checking-nya, itu terserah ya kalau yang mampu. Tetapi saya berbicara yang tidak mampu tadi, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya dan bisa membantu pengetahuan teman-teman semuanya tentang dunia pinjol. Kalau kalian itu ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di like. Kalau nggak suka, boleh di dislike aja. Dan kalau ngerasa video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, silahkan di share ya, teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.